Hai semuanya, gimana kabar kalian? Masih nonton alur film dengan kualitas burik yang alurnya muter-muter nggak jelas dari channel sebelah? Demi kenyamanan dan kesehatan mata kalian, Mimin sarankan kalian nonton di sini saja. Masih bersama gue si Alan dan kali ini gue akan merangkum sebuah film bergenre drama yang pastinya akan membuat kalian semua full senyum. Dan film ini berjudul... Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bisa mengendalikan waktu. Nah, dengan kemampuannya, pria itu melukis pegunungan-pegunungan kembar para pelanggan di toko tempat ia bekerja. Namun seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke alurnya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, makasih. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah adegan di mana seorang pria yang bernama Ben Willis bertengkar dengan kekasihnya yang bernama Suzy. Diketahui pertengkaran mereka terjadi dikarenakan Suzy tak terima dengan alasan Ben memutuskan Suzy yang tak masuk akal. La lampe achetée ensemble chez Ikea. Promets un vrai copine. Singkat cerita, 1 minggu setelah putus dari Ben, terlihat Suzy yang sudah move on dan memiliki pasangan, dan pacar barunya itu bernama Steve. Ben yang melihat itu pun merasa menyesal dan patah hati telah memutuskan Suzy. Tak lama kemudian, teman Ben yang bernama Sean datang menghampirinya. Di sana Sean mencoba menenangkan Ben dan memintanya untuk segera move on dari Suzy. Le succès de Sean avec les femmes était assez impressionnant. Hyper compète entre elles. Si Suzy te voit avec une fille hyper... Sérieux? Demande à ta mère. Pada malam harinya terlihat Ben mencoba menghubungi Suzy. Di telepon, Ben meminta maaf dan mengajak Suzy untuk balikan. Namun di sana Suzy menolak dengan alasan ia sudah memiliki pacar baru. Ben lalu bertanya kepada Suzy apakah pacar baru Suzy sudah menggali sumur keramatnya. Dengan tegas Suzy menjawab jika pacar barunya menggali sumur keramat milik Suzy setiap hari. Mendengar pernyataan itu, Ben semakin kecewa dan Ben merasa tercabik-cabik ketika membayangkan sumur keramat milik Suzy digali oleh orang lain. Dan pada akhirnya Ben pun tak bisa tidur. Lalu Ben mengambil foto kenangan bersama Suzy dan mencoba untuk membakarnya. Namun Ben mengurungkan niatnya. Diketahui sejak malam itu Ben tak pernah bisa tertidur selama berhari-hari karena dihantui bayangan Suzy hingga membuatnya mulai frustasi. Satu minggu kemudian terlihat Ben yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Tak sengaja ia melihat poster lowongan kerja untuk shift malam. Melihat hal itu pun Ben tertarik untuk melamar pekerjaan tersebut dikarenakan ia ingin menyibukkan diri ketimbang frustasi memikirkan Suzy. Dan beruntungnya sang manajer sangat menyukai Ben dan langsung menerimanya bekerja di sana. Singkat cerita, Ben bekerja di supermarket itu. Di sana ia memiliki 4 rekan kerja, Sharon sebagai kasir, lalu Barry, Matt, dan Brian. Diketahui sudah 2 minggu Ben tak pernah tidur. Entah apa yang terjadi padanya, namun ketika Ben sedang melamun, ia merasa pergerakan waktu di sekitarnya mulai melambat terus melambat. Sampai pada akhirnya waktu benar-benar berhenti. Terlihat semua orang berhenti kecuali Ben. Sans qu'on me remarque. Di sana Ben memanjakan matanya dengan melihat pegunungan-pegunungan kembar para customernya. Terlihat Ben sangat mengagumi salah satu wanita yang memiliki lekukan tubuh dan pegunungan kembar yang sangat indah. Ben yang seorang seniman pun memanfaatkannya dengan melukis pegunungan kembar milik wanita tersebut. De les voir. Je veux dire. Setelah selesai melukis pegunungan kembar milik para customernya, di sana ia menjalankan waktu menjadi normal dengan membunyikan jari-jarinya. Di keesokan harinya, terlihat Ben bekerja seperti biasanya. Di sana Ben dijahili oleh rekan-rekan kerjanya. Sharon yang melihat itu pun hanya tersenyum ke arahnya. On s'amuse.
Saat berada di loker ganti, Ben bertanya kenapa Sharon pulang lebih awal. Di sana Sharon menjawab jika ia bertukar shift minggu lalu dan sekarang ia hanya kerja shift siang. Saat Sharon pergi, terlihat Ben yang sedang mencoba kembali untuk menghentikan waktu. Namun ia tak berhasil dan ia hanya bisa memperlambat saja. Je voulais savourer cet instant. Quand la porte s'est refermée, elle était partie. Di saat Ben melanjutkan pekerjaannya, Barry dan Matt kembali menjahilinya. Di sana Matt berkata jika nanti malam ia akan pergi kencan dengan Sharon dan akan menggali sumur keramat milik Sharon. Mendengar hal itu, Ben tampak sangat kecewa karena sekali lagi wanita yang disukainya akan menjadi milik orang lain. Pour faire la causette avec elle. Et ensuite, je peux savoir ce que vous faites. Peut aussi exprimer un sentiment d'anéantissement. Esok harinya saat di ruang ganti tempat kerjanya, di sana Matt dan Barry sengaja membuat Ben marah. Dengan lantang, Matt mengatakan jika Sharon sangat menyukai saat sumur keramatnya digali oleh Matt. Tentu saja hal itu membuat Ben semakin kecewa. Tak lama kemudian sang manajer datang dan mengatakan jika mereka harus bersiap-siap untuk minggu depan, dikarenakan akan ada pertandingan futsal persahabatan dengan supermarket cabang lainnya. Vous attend dimanche soir sur le terrain de foot pour un et en tant qu'esclave, vous disputerez ce match. Rory Brown, l'entraîneur du Suns. Di malam yang telah ditentukan, pertandingan pun dimulai. Ketika Matt sedang menendang bola, Ben kembali menghentikan waktu. Terlihat di papan skor tim Ben kalah telak dengan poin 26-0. Lalu ia menuju ke ruang ganti untuk membeli air minum. Namun tiba-tiba Ben mendengar bunyi sesuatu. Ia pun merasa heran karena seharusnya tak akan ada bunyi apapun dikarenakan waktu sudah dihentikan olehnya. Setelah mengecek, ternyata ada juga orang lain yang bisa mengendalikan waktu. Ben lalu kembali ke lapangan futsal dan membunyikan jaringnya. Dikarenakan tendangan Matt, hidung sang manajer patah. Lalu Matt bergegas mengantar manajer itu ke rumah sakit dan meminta Ben untuk mengantar Sharon pulang. Tu veux bien raccompagner Sharon, hein? Di perjalanan pulang, Ben mengajak Sharon untuk mampir di sebuah kafe untuk mengobrol. Di sana Ben memberanikan diri untuk bertanya kepada Sharon tentang kencannya bersama Matt. Mendengar pernyataan Ben, Sharon langsung membantahnya. Di sana Sharon menjelaskan jika hubungannya dengan Matt hanyalah sebatas teman dan tak lebih. C'est pas vrai. Bien sûr que non, c'est pas vrai. Pour qui tu me prends? Je sais que ça me regarde pas vraiment, mais... Non. On est allé au cinéma l'autre soir, mais... Mendengar pernyataan Sharon, Ben kembali bersemangat dikarenakan ia tahu jika saat ini Sharon jomblo. Di sana mereka pun saling bertukar cerita. Ben mengatakan jika ia ingin menjadi pelukis terkenal dan lukisannya dipajang di banyak galeri. Sharon yang sangat menyukai lukisan pun merasa kagum. Sharon mengatakan jika ia selalu berharap bisa memiliki pasangan hidup seorang pelukis, karena menurutnya seorang pelukis memiliki keindahannya tersendiri dan sangat romantis. Selesainya mengobrol, Ben mengantar Sharon pulang. Quand on sait ce qu'on veut, la bataille est à moitié... L'équipe de football est vraiment nulle à chier. Di keesokan harinya, manajer memanggil semua karyawannya, termasuk Ben. Sang manajer mengundang semuanya untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Di sana, Sharon mengajak Ben untuk berpasangan dengannya saat menghadiri ulang tahun manajernya. T'es au courant pour la fête samedi? Pas de quoi. Merci d'avoir partagé. Super. Waktu berlalu seperti biasa, tak terasa sudah 4 minggu Ben tak pernah tidur. Pada saat itu, ia kembali menghentikan waktu dan mulai melukis pegunungan kembar milik Sharon. Terlihat Ben terus mengulanginya hingga ratusan kali. À présent, j'occupais la plupart d'Hall. L'avantage, c'est que vous en êtes le... Sebelum pulang bekerja, Sharon meminta Ben menjemputnya besok malam untuk pergi ke acara ulang tahun manajer. Sebelum pergi, terlihat Sharon mencium Ben. Dan pada saat itu juga Ben merasakan perubahan pada dirinya. Ia merasa kutukan tidurnya telah menghilang. Benar saja, malam itu Ben kembali bisa tidur dengan nyenyak. Semaine, j'ai dormi. J'ai dormi jusqu'au lendemain. Di tengah-tengah tidurnya yang nyenyak, Ben dikagetkan oleh telepon berdering. Yang ternyata itu adalah Matt dan Barry yang sedang mengerjainya. Di sana mereka mengaku-ngaku sebagai Alex Sprott, pemilik galeri yang tertarik dengan karya lukisan, dan meminta Ben untuk datang ke galerinya Senin depan.
Winston. Singkat cerita, pada malam ulang tahun manajernya, terlihat Ben yang sedang menjemput Sharon. Sebelum pergi ke pesta, di sana Ben menjelaskan jika ada salah satu galeri yang tertarik dengan karya lukisannya. Sharon yang mendengar hal itu pun ikut bahagia. Tu rayonnes de bonheur. Sesampainya di pesta, terlihat Susie juga hadir di sana. Diketahui pacar Susie yang bernama Steve adalah saudara si manajer. Pesta pun kembali berlanjut dengan aksi gila sang manajer. Saat Ben sedang mengantri di toilet, di sana ia bertemu Susie kembali. Susie pun menghampiri Ben dan berkata jika ia ingin balikan dengan Ben. Ben yang mendengar hal itu pun dilema dikarenakan ia masih mencintai Susie dan di sisi lain ia sudah berpacaran dengan Sharon. Ton bonheur ne doit pas dépendre uniquement des autres. On l'a complètement fichu en l'air notre histoire. Terlihat Susie langsung menciumnya dan sialnya hal itu dilihat oleh Sharon. Sharon yang kecewa pun langsung pergi meninggalkan pesta. Melihat itu Ben langsung menghentikan waktu dan bergegas menghampiri Sharon. Je pensais à ce qu'elle avait vu. Sambil memandangi tubuh Sharon, di sana Ben berpikir keras bagaimana cara untuk meyakinkan Sharon. Kemudian Ben teringat dengan karya lukisannya. Ben memiliki ide untuk memajang lukisan Sharon di galeri dan mengundang Sharon untuk melihatnya. Setelah pesta selesai, terlihat Ben yang sedang menghampiri Sharon untuk meminta maaf. Namun sialnya di sana Ben malah dimaki-maki dan diusir. Perpisahan dengan Sharon membuat kutukan tidurnya kembali dan lagi-lagi ia tak bisa tertidur. Singkat cerita, Ben mendatangi kantor pemilik galeri. Namun sesampainya di sana, Alex mengatakan jika ia tak pernah menelponinya dan juga tak pernah membuat janji dengan Ben. Ben pun tersadar jika seseorang telah mengerjainya. Il y a sûrement une erreur. Votre nom ne me dit rien. Melihat Ben yang kecewa, Alex meminta Ben untuk menunjukkan karya lukisannya. Dan beruntungnya Alex tertarik dengan lukisan Ben lalu meminta Ben untuk menampilkan lukisannya di galeri miliknya. Ben yang senang pun langsung mengundang Sharon melalui sebuah surat undangan milik galeri. Singkat cerita, di hari yang sudah ditentukan, terlihat sangat ramai dan orang-orang sedang menikmati hasil karya lukisan Ben. Terlihat Ben hanya berdiri di tengah ruangan sambil menunggu kedatangan Sharon. Vous avez une idée de ce que vous aimeriez faire? Ben Willis, ravi de vous connaître. J'ai une galerie à New York. Tak lama kemudian, Sharon pun datang. Terlihat Sharon terkejut karena melihat ratusan lukisan dirinya terpampang di dinding galeri. Ia pun tak bisa berkata-kata. Dengan senyum bahagianya, Sharon berjalan mendekati Ben. Félicitations, c'est vraiment... Diketahui sejak kejadian di pesta, Sharon tak pernah bertemu Ben, dikarenakan ia sudah pindah tempat kerja. Di saat Ben ingin menjelaskan tentang hubungannya dengan Susie, di sana Sharon menghentikannya dan berkata jika apa yang ada di galeri ini sudah menjelaskan semuanya. Je te vois plus au boulot. Ça est beaucoup plus éloquent que tout ce que tu pourrais dire. C'est un pas de plus vers ton rêve. Sharon melihat keluar yang pada saat itu sedang turun salju. Lalu Ben berkata kepada Sharon, apakah kamu percaya padaku? Kemudian Ben mencium Sharon dan seketika waktu pun terhenti. Ben lalu mengajak Sharon pergi keluar untuk menikmati indahnya salju di tengah waktu yang berhenti. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan alurnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Sekali lagi, terima kasih.